Shalom Tiberias. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasihnya kebaikan Tuhan Yesus. Sama-sama kita bersyukur kita ada di minggu yang terakhir di bulan Agustus ini. Sama-sama di minggu ini kita mau doa buat bangsa kita Indonesia. Kita percaya segala sesuatu yang terjadi di bangsa ini semuanya karena campur tangan Tuhan. Dan satu hal yang kita imani, setiap doa kita, doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya, amin. Kita percaya bangsa Indonesia boleh aman, damai, tentram, rukun. Bahkan kita percaya kemuliaan Tuhan ada atas bangsa kita, amin. Yang bersyukur kita boleh tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita boleh satukan hati kita Bapak Ibu jemaat Tuhan. Kita boleh bersatu di dalam doa Bapak Ibu sore hari ini. Mari bawa doa Bapak Ibu. Ucap berkat buat gereja Tiberias, ucap berkat buat bangsa kita Indonesia, ucap berkat buat kehidupan Bapak Ibu dan saya. Bersyukur buat sore hari ini Tuhan, kami boleh kembali datang untuk kami sama-sama menyembah, memuji dalam roh dan kebenaran. Engkaulah Yesus Tuhan yang berdaulat atas setiap kehidupan kami. Kami percaya kemuliaan-Mu tercurah di tempat ini. Lawatan Tuhan nyata bagi setiap kami. Dimanapun umat-Mu menyembah di tempat ini, bahkan di live streaming sekalipun, kami percaya lawatan Tuhan terjadi bagi setiap kami. Pemulihan pasti terjadi bagi setiap kami. Kami ucap berkat buat gereja Tiberias, disayang Tuhan, dipakai Tuhan. Gembala kami Ibu Pendeta Darniati Pariaji dipakai Tuhan, lebih dahsyat lagi menangkan jiwa bersama keluarga besarnya. Kami ucap berkat buat bangsa kami Indonesia, disayang Tuhan, aman, damai, tentram, rukun. Bahkan kami doa buat setiap para pemimpin bangsa, Tuhan beri roh takut akan Tuhan, untuk boleh memimpin dengan adil, dengan bijaksana, dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tolak setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap roh jahat yang mencoba memecah belah bangsa kami. Kami tolak dalam nama Yesus. Malaikat Tuhan, pagari bangsa kami. Malaikat Tuhan, pagari setiap kami anak-anak Tuhan. Pagari gereja-Mu Tuhan. Kami percaya di mulut kami ada kuasa. Ini doa setiap kami, Indonesia bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan ibadah kami dari awal pertengahan bahkan hingga akhirnya ke dalam satu nama yang dahsyat, nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang disayang Tuhan Yesus, gereja Tiberias, sama-sama kita boleh katakan amin. Tepuk tangan yang dahsyat buat kasih Tuhan Yesus. Mari bersyukur buat lawatannya, buat anugerahnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, haleluya. Ini syukur setiap kami. Mari dengan hati menyembah. Tiada pernah ku ragukan kasih setia-Mu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Sama-sama Tiberias. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, tak
goyah, sebab Yesus sertaku. Boleh tepuk tangan buat kasihnya Tuhan Yesus yang ajaib. Mari bersama-sama Bapak Ibu datang sama Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Boleh katakan setiap waktu, setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. meski langit tampak suram, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadap. ini pernyataan iman setiap kami Tuhan Yesus. Lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Kami bawa syukur kami, Walau seribu lebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Dia Allah menolong Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 lebah, mari angkat tangan kita sama-sama. Kami bersyukur Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. mari bersama-sama lebih sungguh lagi datang. Walau 1000 lebah di sisiku, Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah di kananku, Sebab itu kami nyatakan, sebab Yesus sertaku. apapun pergumulan kami Tuhan, apapun tantangan yang kami hadapi, dalam segala situasi kondisi, kami percaya orang benar tidak pernah ditinggalkan, orang benar tidak pernah dikecewakan. Melihat kebaikan, melihat pertolongan Tuhan Yesus dinyatakan. Dengan hati bersyukur, Gereja Tiberias, terima kasih Tuhan Yesus. Walau 1000 lebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 lebah, takkan kami goyah. Kita bangkit berdiri lebih sungguh lagi. Walau 1000 lebah di sisi. Amin. Ini syukur kami Tuhan. Kau tetaplah Allah penolongku. Mari buka hati. Walau 10.000 lebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Kita boleh kasih tepuk
Kami bersyukur Tuhan buat kasih-Mu. Kami mau bersyukur Tuhan Yesus. Kami mau ucap dekat buat hidup kami. Kami ucap dekat buat bangsa dan gereja kami. Tuhan berdaulat atas setiap hidup kami, atas gereja kami, atas bangsa kami. Tuhan berdaulat. Mari ucap dekat Bapak Ibu. Doa sama Tuhan. Di mulut-Mu ada kuasa. Haleluya. Mari angkat tangan kita sore hari ini. Mari doa-doa sama Tuhan Yesus. Sesuatu yang dahsyat pasti terjadi ketika kita menyembah, memuji, meninggikan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Angkat tangan Bapak Ibu, sembah Tuhan Yesus. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Boleh angkat tangan Bapak Ibu, dari dasar hati kita nyatakan. Bagi bangsa ini kami berdiri Tuhan. Mari bawa doa, bawa hati Bapak Ibu. Kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan, amin, atas seluruh bumi. Yuk yang mengucap dekat buat bangsa Indonesia dengan iman. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Boleh lebih sungguh lagi. Atas seluruh bumi. Mari lebih lagi Bapak Ibu datang sama Tuhan Yesus. Ucap berkat. Bagi bangsa ini Tuhan berkata di atas pujian Bapak Ibu dan saya. Doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Ini syukur kami. Kita beri sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Lebih dahsyat lagi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Sekali lagi Bapak Ibu Tiberias. Hanya nama-Mu Tuhan
sesuatu yang dahsyat pasti terjadi bagi bangsa kami. Karena kami percaya di mulut kami ada kuasa, di doa kami ada kuasa. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Kami ucap berkat buat Indonesia. Kami melihat dengan mata iman kami, Indonesia dipulihkan, dimenangkan, aman, damai, tentram dalam nama Yesus. Setiap yang ingin membuat kerusuhan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari tangan Tuhan, uluran tangan Tuhan bekerja bagi setiap kami. Pagari gerejamu Tuhan, pagari setiap kami anak-anakmu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala puji, pengagungan, hormat kami kembalikan bagi satu nama yang dahsyat, nama yang mengasihi kami lebih dulu, nama yang mau berkorban menyelamatkan setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang bersyukur, yang bangga ada di Indonesia dan Liberia, sama-sama kita boleh katakan amin. Amin. Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Saudara boleh jumpai kiri kanan depan belakang, berikan salam, katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Dia pasti menolong setiap kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita angkat suara kita suarakan kemuliaan bagi Tuhan. Mari dengan iman mengharapkan kepada Tuhan Yesus, Allah yang telah persatukan kita. Kita mau katakan sama-sama, ku tak pandang, ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Katakan bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Katakan ku tak pandang dari suku mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudara dan saudariku. Lambaikan tanganmu bersama-sama menyala. Dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluargalah, cinta keluargalah. Kami bawa pengharapan kami kepada Tuhan Yesus. Untuk semua yang terjadi kami katakan, ku tak pandang, ku tak pandang dari suku mana, asal kau, haleluya, bila hatimu seperti hatiku. Boleh kasih senyum yang terbaik buat kiri kananmu sambil katakan, engkaulah saudara dan saudariku. Sama-sama, dalam Yesus kita bersaudara, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah. Boleh saya lihat tangan-tangan yang terus percaya buat Tuhan Yesus selalu melindungi setiap kita. Boleh angkat tangannya yang diberkati Tuhan, yang setuju berikan tepuk tangan bagi Yesus. Kami serahkan hari depan kami Tuhan. Kami siap memasuki bulan yang baru Tuhan, dengan hati yang percaya setuju. Sama-sama satu suara saudara. Di dalam Yesus, oh haleluya. Katakan sama-sama, ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah, ku cinta keluargalah.
cinta keluarga Allah, ku cinta keluarga Allah. Kasih tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia, Allah kita yang sungguh luar biasa. Nama Yesus, amin. Boleh kita angkat kedua tangan kita sama-sama saudara di hadapan Tuhan Yesus. Kita mau terus berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang terakhir di bulan Agustus Tuhan. Kami sungguh banyak melihat bahwa ada banyak peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Secara pribadi, sebagai bangsa, kami banyak melihat ada banyak guncangan, ada banyak masa resesi Tuhan. Tapi kami tahu di dalam Kristus Allah yang kami sembah, ada ketenangan yang baru, ada kuasa, damai sejahtera yang melegakan bagi kami Tuhan. Hanya kepadamu lah kami cari ketenangan. Hanya kepadamu lah Tuhan kami menerima yang terbaik. Kekuatan yang baru Tuhan sediakan bagi orang percaya. Dengan segenap hati kami mau terus menyembah-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan kita saudara. Angkat tanganmu sama-sama saudara. Kita nikmati hadirat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Katakan bersama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tepuk tangan bagi Tuhan kita saudara. Hanya bersama dengan Tuhan kami yang perkasa. Tenanglah hati ini Tuhan, tenanglah hati ini. Katakan sama-sama jemaat Tiberias. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan yang pimpin setiap kita. Amin. Di tiap saat hidupku tetap ku rasa tangannya. Tuhanlah yang membimbing setiap kami. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Katakan sama-sama. Tuhanlah yang. Angkat tanganmu sama-sama saudara tinggi di hadapan Tuhan. Tanpamu Tuhan semua sia-sia. Bimbing setiap kami Tuhan.
Karena kami berserah di dalam kekuatan-Mu ya Tuhan. Terus bermazmur, kita terus menyembah. Kembali katakan saudara, Tuhanlah yang amin Tuhan. Kami minta Tuhan yang pegang kendali atas semua ini Tuhan Yesus. Hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Mari bersama-sama angkat suaramu, kita mau katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah, haleluya, ku dipegang teguh. Hanya Tuhan Yesus sama-sama. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Haleluya Tuhan Yesus. Tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kita angkat harapan kita buat bangsa ini, buat setiap pribadi kami berdoa. Ku serahkan, haleluya, oh Tuhan, bermazmur hanya penyembahan, ku agungkan Tuhan, ku agungkan Tuhan, glory glory Tuhan, glory glory. Biar semua yang terjadi di dalam tangan kendali-Mu Tuhan, hidupku juga. Terima kasih Tuhan. Terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat penyertaan-Mu sempurna di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja Tuhan Yesus. Maka memerintahlah di tempat ini Tuhan Yesus. Maka berdaulatlah Tuhan Yesus atas bangsa kami Indonesia. Kami mau berserah penuh kepadamu Tuhan Yesus. Biar tangan-Mu yang ajaib, tangan-Mu yang kuat turun tangan melawat setiap kami, melawat bangsa ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Mari sama-sama angkat kedua tangan kita. Aku berserah, aku berserah kepadamu, Juru Selamat. Aku berserah. Sama-sama kembali katakan, aku berserah.
Aku berserah dengan segenap hatimu. Mari nyatakan, aku berserah. Kami berserah penuh Tuhan. Aku biar Engkau yang ambil alih Yesus. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Oh, aku mari angkat tangan kita tinggi di atas kepala, katakan, aku berserah hanya kepadamu Tuhan. Kepadamu Juru Selamat aku berserah. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat nama Tuhan Yesus. Sama-sama Tiberias kita katakan, aku berserah. Terima kasih Bapa, sebab Engkaulah Raja di atas segala raja, maka memerintahlah ya Tuhan, maka berdaulatlah atas setiap kehidupan kami, memerintah dan berdaulat atas bangsa kami Indonesia. Biarlah jamahan-Mu Tuhan Yesus kami rasakan, biarlah lawatan-Mu Bapa memenuhi negara Indonesia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami terus menerus mengucap syukur atas kebaikan dan kebesaran dan kasih setia-Mu bagi setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, dan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari umat Tuhan Yesus yang bangga kita punya Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan. Bagi Bapak Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali di tempatnya masing-masing. Dan bersama-sama sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, kita akan menyaksikan sejenak itu video highlight dari khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniatia Pariaji. Kami ucapkan selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati. Orang yang membawa damai adalah orang yang mau menghadapi atau mengatasi
atau menyelesaikan suatu persoalan secara tuntas. Juga adalah seorang yang bisa membawa diri dengan baik dan menciptakan suasana menyenangkan. Kita harus bisa menjaga sikap, perkataan, dan tindakan. Kita melepaskan pengampunan akan membuat kita lebih mudah dalam mengendalikan hati untuk marah. Kendalikan hati terhadap marah. Marah yang tidak terkendali akan merugikan diri kita sendiri. Karena itu kendalikan dengan berdoa pada Tuhan agar mendapat ketenangan hati, lalu lepaskan pengampunan dan fokus kepada kebaikan Tuhan Yesus. Kendalikan hati kita terhadap dendam. Dendam merupakan belenggu yang akan mengikat hidup kita dalam kebencian. Mari lepaskan dendam dan sakit hati dengan mengampuni, maka kita akan berjalan dalam kedamaian hati. Kendalikan hati terhadap menghina orang lain. Penghinaan adalah hal yang negatif dan kejam. Karena sekalipun kita manusia berdosa, manusia yang hina sebetulnya di mata Tuhan, kita ini berharga. Dan Yesus datang untuk ciptaannya. Kendalikan hati dari tinggi hati. Kesombongan akan meracuni hati kita dan awal mula kehancuran. Rendahkan hati dan libatkan Tuhan dalam setiap usaha kita, maka Tuhan sendiri yang akan meninggikan kita. Pujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Video khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia selengkapnya dapat disaksikan yaitu di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Puji nama Tuhan, sebelum kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan yaitu suara Gembala Sidang yang ditulis langsung oleh hambanya yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji dengan tema Percaya kepada Kedaulatan Allah pada Masa Krisis, edisi Minggu 31 Agustus 2025. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus berkati semua jemaat Tiberias selalu dalam lindungan Allah, diberkati dalam segala usaha dan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat diberikan kelegaan. Dengan kuasa minyak dan anggur, tidak resesi dan tidak dirusakkan. Apa yang kami perlu Tuhan cukupi, dan apa yang kami butuhkan Tuhan sediakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi yang kedua, percaya kepada kedaulatan Allah pada masa krisis. Poin yang pertama, perkatakan firman Tuhan selalu. Dalam Injilnya, Mazmur pasal yang ke-46 ayat yang ke-4 sampai dengan ke-5, 1 Petrus pasal yang ke-1 ayat yang ke-23 sampai dengan 25, dan juga Matius pasal yang ke-4 ayat yang ke-4. Firman Tuhan menegaskan bahwa kita hidup bukan dari makanan lahiriah saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jangan pasif dan mulailah bertindak dengan mempergunakan mulut kita untuk memperkatakan firman Tuhan. Latih dan biasakan diri kita untuk menjalani hidup setiap harinya hanya berdasarkan firman Tuhan yang diberikan kepada setiap kita. Poin yang kedua, kita hiduplah seperti Tuhan Yesus Kristus hidup. Dalam Injilnya, Amsal pasal yang ke-11 ayat yang ke-17. Kita lihat gaya hidup Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selalu mengampuni. Siapa yang harus diampuni? Yang pertama adalah diri kita sendiri. Mengapa? Karena pada masa krisis yang sering kita lakukan adalah menyalahkan diri kita sendiri. Akibatnya kita terjerat pada perangkap iblis, yaitu kita tidak dapat mengasihi atau mengampuni orang lain. Tuhan mengizinkan kita untuk melewati krisis untuk merubah gaya hidup kita. Siapapun kita di dunia ini, sebagai orang percaya, kita harus sadar bahwa Tuhan Yesuslah sumber berkat kita. Tuhan Yesus menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Poin yang ketiga, tetap tenang dan tidak panik. Dalam Injilnya, Yesaya pasal yang ke-30 ayat yang ke-15 dan juga Matius pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Tidak sedikit kita anak-anak Tuhan jadi panik ketika krisis tiba-tiba datang. Ingatlah, dengan tinggal tenang dan percaya terletak kekuatan setiap kita. Kita perlu tenang ketika menghadapi krisis. Kita perlu menyediakan waktu kita dan mulai mendengar suara Roh Allah yang akan berbicara, tenanglah, karena dalam ketenangan kita akan lebih peka mendengarkan suara Allah. Poin yang keempat, jagalah pikiran kita untuk tidak membatasi kuasa Allah. Dalam Injilnya, Kolose pasal yang ketiga ayat yang kedua, Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua, dan juga Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-42. Kita harus menjaga pikiran kita untuk tidak membatasi Allah. Karena itu,
selalu arahkan pikiran kita kepada perkara-perkara Tuhan, kepada perkara-perkara yang di atas. Krisis yang kita lewati sangat menentukan apakah kita akan menuai buah kemenangan atau tidak. Rendahkan diri kita untuk mentaati Allah dan tidak membatasi Allah dengan pikiran kita. Sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan, menjadi pelaku daripada firman-Mu, hidup menyenangkan hati Engkau, tidak mendukakan hati Engkau dan tidak mendukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat, sesuai di dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup di dalam Engkau sepenuh-penuhnya. Dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, selalu memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini, kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu, dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya, kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam kerajaan sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama-sama Bapak Ibu sekalian, kita mau pejamkan kedua mata kita. Kembali kita mau teduhkan hati sejenak. Kita siapkan hati kita untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kebaikan-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, berterima kasih untuk penyertaan-Mu yang sempurna, untuk kasih dan kesetiaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Bapa, karena Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang berdiri di samping setiap kami, Engkaulah Allah penjaga bagi setiap kami. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada hari ini kami boleh datang untuk menyembah, memuliakan nama-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, damai sejahtera, kelegaan telah tercurah bagi setiap kami. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih Bapa, karena kami telah menaikkan pujian kami. Dan maka kami bersyukur, berterima kasih untuk sukacita sorga yang mengalir di tengah-tengah setiap kami. Sebentar Bapak, saatnya bagi setiap kami untuk duduk diam, untuk kami siapkan hati kami dengar kebenaran firman Tuhan. Maka celikan setiap telinga kami, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, tanah yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan. Agar setiap benih kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh tertanam di dalam setiap hati kami, menjadi rema bagi setiap kehidupan kami. Berkati juga Bapak, hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan Yesus, agar melalui kata kalimat yang merupakan isi hati Tuhan, agar setiap kata kalimatnya merupakan kebenaran yang sejati, yang mengajar setiap kami, yang mendidik setiap kami dalam kebenaran-Mu Tuhan Yesus. Kami perlu Engkau di setiap langkah hidup kami perlu firman-Mu Tuhan Yesus, karena itulah yang menjadi terang bagi setiap langkah kami, karena itulah yang menjadi pelita bagi setiap kaki kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Maka kami siapkan hati kami Bapa untuk dengar kebenaran firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama umat Tuhan yang siap untuk dengar kebenaran firman Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Sekali lagi kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Mari datang dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari datang dengan hati yang menyembah kepada Tuhan Yesus. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Anugerah
Tuhan pulihkan kembali negeri kami. Mari kembali bersama-sama. Kami umat-Mu rendahkan diri, sujud dan berdoa, mencari wajah-Mu, berbalik dari jalan kami yang jahat. Oleh anugerah-Mu Tuhan, oleh anugerah-Mu, ampunilah setiap kami, ampunilah. Oleh anugerah-Mu, pulihkanlah setiap kami Tuhan. Pulihkanlah Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Oh, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan Bapa, pulihkan kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari dengan segenap hatimu, mari Tuhan Yesus pulihkan. Tuhan pulihkan
Mari sama-sama dengan segenap hati. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah, dan pulihkan kembali negeri kami. Sekali lagi mari sama-sama umat Tuhan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, oh kembalikan hanya kepadamu Tuhan. Tuhan pulihkan, ampunilah bangsa kami, oh dan pulihkan kembali negeri kami. Sama-sama kita kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, oh kembalikan bangsa kami kepadamu. Tuhan pulihkan, ampunilah kami, dan pulihkan kembali negeri kami. Mari sama-sama yang bersyukur angkat suara kita katakan, Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Pulihkan
beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk hari yang baik pada hari ini. Di tengah bangsa kami mengalami banyak masalah, banyak kesulitan, tetapi kami tetap berani mengucap syukur, karena Tuhan yang mengatakan mengucap syukur dalam segala hal. Kami percaya Tuhan akan pulihkan bangsa kami Indonesia. Tuhan akan berkati, bahkan Tuhan akan memampukan bangsa Indonesia melewati krisis dan keluar sebagai pemenang. Sebentar kami mau duduk diam, kami mau mendengarkan kebenaran dari firman-Mu. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang memerdekakan setiap kami. Sembuhkan yang sakit Tuhan, berikan kelegaan kepada yang berbeban berat. Terima kasih Bapa yang siap diberkati oleh firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, haleluya. Ada Shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa, senang kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu di Gereja Tiberias Indonesia, cabang Bekasi Town Square ya. Tidak terasa kita sudah masuk di minggu yang terakhir ya, 31 Agustus. Besok sudah September ya, sudah mulai ber ya. Konon katanya kalau ber itu udah mulai berhujan. Ya, tapi kan ya kita tidak bisa memastikan hal itu ya. Pernah ber panasnya minta ampun Bapak Ibu ya. Dan juga kita terus berdoa ya, dengan kondisi keadaan sekarang memang lagi belum kondusif. Tapi kita percaya setiap doa orang benar bila yakin didoakan besar kuasanya, amin. Ya Bapak Ibu dan saya, kita lebih dari 2-3 orang berkumpul pada hari ini. Dan kita percaya doa kita didengar Tuhan. Tuhan pasti akan pulihkan bangsa kita ya. Dan pasti memampukan bangsa kita untuk bisa melewati krisis. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Bisa dikeluarkan temanya pada hari ini. Judulnya adalah krisis dunia bukan akhir, tapi tanda kedatangan Tuhan. Ya, krisis dunia bukan akhir, tapi tanda kedatangan Tuhan. Ya, krisis dunia bukan akhir, tapi tanda kedatangan Tuhan. Ya, kita pelajari dari Alkitab kita, Matius 24 ayat 7 sampai 8. Matius 24 ayat 7 sampai 8. Yuk, silakan Pak. Matius 24 ayat 7 sampai 8. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Oke. Apa maksud dari ayat ini? Yesus menubuatkan bahwa krisis, peperangan dan bencana bukanlah akhir dari segalanya, melainkan tanda bahwa kedatangannya semakin dekat. Bapak Ibu, kalau kita baca di Matius 24, ya, di situ perikopnya judulnya adalah khotbah tentang akhir zaman. Ada banyak anak-anak Tuhan mengatakan, Pak, kalau khotbah jangan tentang akhir zaman dong Pak, ngeri, takut. Tapi memang khotbah tentang akhir zaman memang harus diberitakan Bapak Ibu. Nggak bisa kita masa bodoh, nggak bisa kita cuek dan pura-pura nggak tahu. Karena apa? Karena nanti adalah satu kesalahan bagi kami hamba-hamba Tuhan tidak memberitahukan tentang akhir zaman. Sehingga apa? Sehingga setiap jemaat kita tidak mempersiapkan diri dengan baik. Memang akhir zaman banyak memberitakan tentang peperangan, tentang krisis dan sebagainya. Karena memang itulah yang Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Ya, murid-muridnya tanya kepada Tuhan, bila manakah anak manusia datang kedua kali? Ya, Yesus tidak memberikan tanggal kapan kedatangan Tuhan. Yesus tidak memberikan tahunnya, harinya apa. Tetapi Yesus memberikan suatu tanda-tanda yang harusnya membuat kita peka. Ya, salah satunya adalah apa Bapak Ibu? Salah satunya adalah berbicara bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Itu berbicara peperangan. Jadi kalau melihat Bapak Ibu ya, kita membaca berita peperangan di mana-mana. Hari ini Rusia dan Ukraina belum selesai, perang di Gaza juga belum selesai, ya kan? Dan akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat, membuktikan kelaparan itu berbicara tentang ekonomi, urusan perut Pak. Ya kan, urusan perut itu berbicara apa? Adanya PHK itu urusan jasmani. Susah mencari pekerjaan, ya kan? Sekarang usaha banyak yang gulung tikar dan sebagainya. Ya, saya bertemu dengan jemaat di Kelapa Gading mengatakan apa? Pak, omset kita Pak udah mau masuk September Pak. Omsetnya jauh Pak dari prediksi kami. Ya, saya tanya, enakan bisnisnya tahun berapa? Tahun 2000-an atau tahun 90? Paling enak itu bisnis tahun 90 Pak, menjelang tahun 2000. Wah, itu enak banget kita bisnis.
Tapi setelah COVID Pak, ya itu bukannya makin bagus Pak, itu makin turun. Nah, makanya saya katakan setiap informasi, setiap data-data yang Bapak Ibu terima, baik dari kami sebagai hamba Tuhan, dari Alkitab dan dari media sosial, sebenarnya itu juga bisa memberikan informasi yang sangat kuat bagi kita bahwa apa? Bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali sudah semakin dekat. Ya, terserah. Ada banyak orang Kristen mengatakan masih lama. Ya nggak apa-apa. Ya, bagi kami Bapak Ibu sebagai hamba Tuhan, keputusan untuk berjaga-jaga, keputusan untuk berdoa, keputusan untuk mempersiapkan diri dengan baik, itu adalah bagian dari keputusan satu orang. Ya, keputusan pribadi dari pribadi itu. Ya kan? Jadi kalau hari ini kita mendengar tentang akhir zaman, bukan ketakutannya yang kita ambil. Bukan suasana yang mencekam yang kita ambil. Bukan kekhawatiran kebimbangannya yang harus kita ambil. Tetapi apa? Bagaimana persiapan Bapak Ibu dan saya ketika nanti Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya kan? Coba Bapak Ibu yang kerja di kantor. Ya, misalnya pimpinan akan datang ke kepala cabang, ke cabang. Ya, dari pusat ke daerah. Itu kan pasti yang di daerah-daerah mengatakan apa? Bos mau datang dari pusat. Semua bisa persiapan dengan baik. Ya kan, yang biasanya kerjanya masuk jam 10 baru datang, boro-boro. Karena bos mau datang, jam 7 udah di kantor Pak. Tuh bayangin tuh. Iya kan, karena pimpinan mau datang, ruangan dicat, taplak meja diganti. Padahal kalau bos yang nggak datang, sebulan taplak meja nggak diganti Bapak Ibu. Iya kan, air galon nggak diganti, kosong-kosong aja. Tapi karena ada bos mau datang, kantor disapu, kantor disemprot, bahkan kalau ada dinding-dindingnya kurang bagus dicat. Wih, kenapa? Kok ada makeover, ada renovasi gedung? Kenapa? Pimpinan mau datang dari pusat. Ya, nah kalau bos kita aja yang di kantor kita mau datang ke cabang, yang di cabang aja mempersiapkan diri dengan baik, apalagi Yesus Tuhan Bapak Ibu dan saya. Juru selamat bagi Bapak Ibu dan saya, dia datang untuk apa? Untuk menjemput kita. Tetapi kan pertanyaannya kita nggak ada yang tahu tanggal berapa Yesus datang. Tetapi dengan adanya tanda, dengan adanya nubuatan, ya bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan akan bangkit melawan kerajaan, akan terjadi gempa bumi, akan terjadi krisis, kelaparan dan sebagainya. Seharusnya ini sudah bisa kita simpulkan dan sudah bisa kita renungkan minimal bersama keluarga. Ya, suami mengingatkan istri, istri, ya orang tua mengingatkan anak-anak, anak-anak, yuk kita sebagai anak Tuhan jangan lengah. Mungkin anak tanya, loh kenapa bapak lu bisa ngomong begitu? Ya kan, tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Ya kan, biarlah kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjadi topik yang hangat di rumah tangga kita. Ya, bukan buat menakutkan kita, tetapi apa? Membuat kita bisa persiapan dengan baik. Ya, di Alkitab ada 5 garis bijaksana, di Alkitab ada 5 garis bodoh. Berapa kali saya cerita di sini. Ya, 10-10-nya adalah anak-anak Tuhan yang mempersiapkan diri, mempelai mau datang. Tetapi apa yang terjadi dalam kenyataannya? Yang bodoh leha-leha, yang bodoh santai-santai, yang bodoh menganggap remeh mempelai mau datang. Tenang aja, santai aja, tenang aja. Ya kan, padahal minyak mereka, lampu mereka sudah habis. Tetapi yang bijaksana, mereka peka, mempelai mau datang kapan gak tahu. Daripada kita mikirin kapan datangnya, mendingan kita persiapkan diri dengan baik. Ya, persiapkan diri dengan baik Bapak Ibu. Jemaat Tiberias adalah jemaat yang dipersiapkan menjadi jemaat yang kudus, misionaris dan siap ke surga. Jangan sampai visi misi Tiberias ini ya kan hanya menjadi wacana bagi kita. Seharusnya ini menjadi target Bapak Ibu dan saya. Untuk apa? Dimateraikan jadi warga sorga. Amin ya. Jadi kalau kita sekarang melihat krisis, ya negara sedang digoncangkan masalah ekonomi, bukan hanya Indonesia. Donald Trump Bapak Ibu menjelang setelah dia menjadi presiden Amerika kedua kali, Amerika juga goyang. Inflasinya tinggi. Sri Lanka berapa kali ganti presiden tuh? Presidennya kabur Bapak Ibu. Kenapa? Karena krisis ekonomi yang sangat memberatkan. India goyang, Tiongkok juga goyang. Seluruh dunia sedang mengalami banyak krisis. Tetapi percayalah, anak-anak Tuhan tetap terpelihara di akhir zaman ini. Amin. Anak-anak Tuhan tetap diberkati, tetap melihat pertolongan Tuhan di akhir zaman. Kalau Bapak Ibu dan saya mau sungguh-sungguh cari Dia. Matius 6 ayat 33 masih berlaku sampai sekarang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua pasti akan
akan ditambahkan. Ya, makanya jemaat Tiberias makin peka, makin berhikmat, makin bijaksana. Jangan masa bodoh, jangan hidup suka-sukanya kita. Sekarang adalah hari-hari terakhir, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu ingat khotbah Pak Paryaji, ya, saya ulangi lagi. Ya, 3 tahun sebelumnya, 4 tahun ke belakang. Ya, dari dulu Gembala Sidang selalu mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya, berjaga-jagalah dan berdoa. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Ya, jadi kalau kita lihat krisis, Bapak Ibu tenang. Kalau kita lihat negara besar mengalami krisis, Bapak Ibu sudah nggak kaget. Oh, sedang mengalami krisis. Ada kelaparan, ada gempa bumi, ada tsunami di beberapa daerah, ada perang antar bangsa, perang antar kerajaan, ada penyakit sampar, virus mematikan dan sebagainya. Justru di situ membuat Bapak Ibu dan saya harus semakin dekat sama Tuhan. Krisis bukan akhir, tapi krisis menjadi alarm, menjadi wake up call bagi kita. Kedatangan Tuhan Yesus kedua kali sudah semakin dekat. Berjuanglah, bersiaplah, karena kerajaan sorga, juru selamat kita mau datang. Supaya kelak nanti ketika Tuhan menjemput Bapak Ibu dan saya, keluargamu, keluargaku jadi tetangga di sorga. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu dia. Oke, kita langsung masuk dalam pertanyaan. Nah, belajar dari Alkitab bagaimana seharusnya orang percaya menyikapi krisis yang terjadi di dunia saat ini. Ya, bagaimana sikap kita menghadapi krisis, ya, menyikapi krisis yang terjadi di dunia saat ini. Yang pertama, sikap kita bagaimana? Krisis mengingatkan kita bahwa dunia sementara. Ya, krisis mengingatkan kita bahwa dunia itu sementara. 1 Yohanes 2 ayatnya yang ke-17. Silakan, Pak. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Oke, dunia ini sedang lenyap dengan apa? Dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Keterangan dari ayat ini apa? Dunia itu fana, Bapak Ibu. Krisis mengingatkan kita jangan melekat kepada yang sementara, tetapi berpegang kepada kekekalan. Iya kan? Nah, Bapak Ibu, harta, ya kan, emas dan perak, berbicara kenikmatan dunia, itulah yang dunia kejar sekarang. Ya, kalau Bapak Ibu lihat orang dunia berlomba-lomba pengen kaya, kalau Bapak Ibu lihat orang dunia berlomba-lomba pengen sukses, kalau Bapak Ibu lihat orang dunia berlomba-lomba ingin famous dan sebagainya, ingin punya segalanya. Tetapi mereka lupa, Bapak Ibu, bahwa dunia ini sementara. Saya teringat ketika membuat khotbah ini, saya teringat kota Sodom dan Gomora. Kota yang penuh dengan kenajisan, kenikmatan dunia, keinginan daging yang begitu kuat. Ya, di kota itu orang memuji-muji dunia. Di kota itu mereka memuji-muji tentang harta duniawi dan sebagainya. Percabulan, perjinan ada di situ, lengkap, satu paket, Bapak Ibu. Ya, dan ada satu keluarga yang mau diselamatkan Tuhan, bernama Lot dan istrinya. Ya, bernama Lot dan istrinya. Ya, dan Tuhan belum mau menghancurkan kota itu sebelum Lot dan istrinya itu keluar dari kota itu. Ya, nah akhirnya apa? Lot bersama istrinya keluar. Tetapi Tuhan mengatakan kepada mereka, ya, jangan kau tengok ke belakang, jangan lihat ke belakang. Apa yang Tuhan katakan itu pasti ada maksudnya. Ya kan? Nah, kita Lot bersama istrinya dia lari ke depan. Tetapi apa yang terjadi? Istrinya Lot tengok ke belakang. Rupanya apa? Ya, kedagingannya, keinginannya, dia belum rela untuk melepaskan dunia dari kehidupannya. Ya, apa yang terjadi Bapak Ibu? Istrinya Lot tidak selamat menjadi tiang garam. Itulah yang sebenarnya diingatkan kepada Bapak Ibu dan saya. Amin ya. Bahwa apa? Bahwa orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Lot tetap hidup. Lot mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Istrinya Lot, dia bukan taat kepada Tuhan. Istrinya Lot bukan mengikuti perintah Tuhan. Untuk apa? Untuk keluar dari kota Sodom dan Gomora. Dan jangan tengok ke belakang. Tapi istrinya Lot, dia tengok ke belakang. Akhirnya binasa. Ya kan? Jadi krisis ini mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya. Dunia sedang lenyap dengan keinginannya. Ya kan? Jangan punya kedagingan yang begitu kuat. Keinginan-keinginan kita seharusnya adalah keinginan di mana Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Ya, kalau hari ini Bapak Ibu dan saya diberkati, ya punya fasilitas yang bagus, ya semuanya aman, semuanya oke-oke saja, semuanya baik-baik saja. Saya ingin katakan jangan terlena. Jangan terlena, ya kan?
Ada banyak orang Kristen terlena dengan keadaan. Ada banyak orang Kristen terlena dengan kenikmatan dunia. Ada banyak orang Kristen terlena dengan kekayaan. Ya kan, saking terlenanya, akhirnya apa? Tidak lagi memperhatikan kehidupan kerohaniannya. Itu yang salah. Justru semakin diangkat naik sama Tuhan, harus semakin dekat sama Tuhan. Justru semakin diberkati sama Tuhan, harus semakin dekat sama Tuhan. Kenapa? Karena godaannya semakin diangkat naik sama Tuhan, itu godaannya juga semakin besar. Coba lihat Daud Bapak Ibu, ya kan? Waktu dia menjaga kambing domba bapaknya, dia dicobai dengan apa? Melawan binatang buas. Tetapi waktu dia menjadi raja Bapak Ibu, hidup nyaman, ya kan? Semuanya sudah ada, dia jadi raja, apa saja yang dia mau ada. Yang menggoda Daud ketika menjadi raja bukan lagi singa dan beruang. Tetapi yang menggodanya adalah apa? Keinginan daging dia. Sehingga apa? Akhirnya dia jatuh dalam perzinahan. Dia tidur dengan istri orang. Kenapa? Karena Daud terlena dengan kenyamanan. Makanya hati-hati jemaat Tiberias. Ya, krisis mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa dunia ini sementara. Dunia akan lenyap dengan keinginannya. Maka jangan kaget Bapak Ibu ya. Mungkin kita ini adalah saksi yang masih hidup. Melihat dunia ini dihancurkan oleh Tuhan. Gak ada yang tahu Bapak Ibu. Namanya umur gak ada yang tahu. Tapi kita adalah generasi terakhir. Generasi akhir zaman. Ya, yang Tuhan izinkan melihat banyak tanda-tanda di akhir zaman ini. Dunia akan hancur dengan keinginannya. Tapi anak Tuhan akan hidup sampai selama-lamanya. Kita kejar kekekalan. Ya, kita kejar untuk hidup bersama Tuhan. Ya, kalau kita lihat tadi malam, wah banyak yang diambil barangnya. Ya, tapi orang yang punya rumahnya tidak menyelamatkan barangnya, dia menyelamatkan jiwanya. Karena mereka tahu Bapak Ibu, ya kan, barang dia punya uang dia bisa beli lagi. Kehilangan mobil ada uang bisa beli lagi. Kehilangan motor beli uang bisa punya uang bisa beli lagi. Ya, kehilangan rumah punya uang bisa beli lagi, tapi kehilangan nyawa tidak bisa dibeli dimanapun. Makanya jaga nyawa kita, jaga jiwa kita, jangan sampai tidak selamat. Ada haleluya Tiberias, amin. Jaga jiwa kita agar Bapak Ibu dan saya bisa sampai kepada kekekalan. Kekekalannya berbicara apa? Bukan kebinasaan, tapi bersama Yesus di kerajaan sorga. Itu yang harus diperjuangkan. Ya. Pak, masa krisis bagaimana kehidupan ekonomi kita? Jangan takut, Tuhan akan memberkati logistikmu. Tuhan akan mensuplai semuanya. Kalau Bapak Ibu dan saya hidupnya cari Tuhan. Ya kan, janji Tuhan Matius 6 ayat 33 masih berlaku sampai sekarang. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatunya akan ditambahkan. Jangan khawatir akan hari esok. Setiap hari ada kesusahannya. Setiap hari ada kesulitannya. Tapi setiap hari juga Tuhan siapkan berkat bagi Bapak Ibu dan saya. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Setiap hari ada kesulitannya, iya. Setiap hari ada kesusahannya, iya. Tapi setiap hari juga berkat Tuhan selalu baru tiap pagi. Itu yang dikatakan kitab Ratapan. Berkat Tuhan, rahmatmu selalu baru tiap pagi. Bangsa Israel di padang gurun menghadapi kesulitan tiap hari. Tapi setiap hari juga bangun pagi mereka menerima roti mana setiap hari. Ya kan? Mereka mengalami kepanasan setiap hari di padang gurun. Tapi setiap hari mereka mendapatkan pengawalan tiang awan setiap hari bersama Tuhan. Tiap malam mereka kedinginan di padang gurun. Tapi tiap hari juga mereka mengalami apa? Ya, diberikan tiang api, Tuhan berikan kehangatan. Adakah hidup dalam dunia ini tidak ada kesulitan? Semua ada. Ya, kesulitan satu beres, datang lagi kesulitan dua. Kesulitan dua udah beres, datang lagi kesulitan tiga. Kesulitan tiga sudah beres, datang lagi kesulitan empat. Setiap hidup selama di dunia pasti menghadapi kesulitan. Tapi bersama Tuhan kita menang dalam segala perkara. Amin. Kita menang dalam segala perkara. Ya. Jadi kalau kita menghadapi krisis, ingat poin yang pertama. Krisis itu mengingatkan kepada Bapak Ibu dan saya bahwa dunia ini sementara. Jangan ikut dunia. Jangan mempunyai keinginan seperti orang dunia. Karena dunia akan lenyap dengan keinginannya.
tapi anak-anak Tuhan akan selamat sampai selama-lamanya. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, berbicara krisis bagaimana? Yang kedua, krisis menjadi tanda kedatangan Kristus. Ya, yang tadi dunia itu sementara. Yang kedua adalah krisis menjadi tanda kedatangan Kristus. Lukas 21 ayatnya yang ke-28. Silakan Pak. Lukas 21 ayat yang ke-28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatanmu sudah dekat. Oke. Keterangan dari ayat ini apa? Bagi orang percaya krisis bukan alasan takut, tetapi tanda penuh pengharapan karena Yesus segera datang. Lukas 21 ayat 28, Alkitab mengatakan apabila semuanya itu mulai terjadi. Ya kan, krisis demi krisis, ya kan, berbicara ekonomi, berbicara kesehatan dan sebagainya. Semuanya dunia sedang menghadapi chaos. Kalau Bapak Ibu sudah melihat semuanya itu di media sosial, berita setiap hari kita tonton dan sebagainya, Alkitab mengatakan bangkitlah dan angkatlah mukamu sebab penyelamatanmu sudah datang. Jadi krisis bukan alasan kita takut, tetapi tanda penuh pengharapan. Jadi ketika menghadapi krisis, tetap punya pengharapan di dalam Tuhan. Jangan takut ketika menghadapi krisis. Tadi di SCBD ada anak muda lah, udah 2 bulan Bapak Ibu jobless, ya, nggak dapat pekerjaan setelah di PHK 2 bulan. Dan perempuan ini nangis, ya, tadi altar call didampingi oleh ibunya. Saya tanya kenapa nangis, Pak? Biasanya saya orangnya nggak bisa diem, Pak. Saya senang bekerja, Pak. Ya, saya dulu punya gaji, Pak. Apa-apa saya bisa dengan uang saya sendiri, Pak. Tapi setelah di PHK, saya nganggur, Pak. Saya udah coba sana, coba sini, coba sana, coba sini. Belum dapat, Pak. Ya, akhirnya mamanya bilang, anak ini putus asa. Karena 2 bulan nganggur. Lah, ini baru 2 bulan, bagaimana yang setahun? Ya kan, bagaimana yang 6 bulan, bagaimana yang 9 bulan? Saya pernah doain di sini, Pak, udah 2 tahun, Pak, belum dapat pekerjaan setelah di PHK. Bagaimana yang 2 tahun? Ya kan, makanya saya katakan kepada anak ini, jangan putus asa, tetaplah punya pengharapan di dalam Tuhan menghadapi krisis ini. Ya kan, jangan putus harapan. Karena apa? Kedatangan Tuhan Yesus, nanti Tuhan Yesus tanya, adakah iman kujumpai di bumi? Kenapa Tuhan tanya iman? Ya kan, karena apa? Karena Tuhan tahu masa-masa itu masa-masa sulit. Masa-masa sukar, chaos semuanya. Orang tidak punya penghasilan, mau berharap sama siapa? Ya, uang udah habis di bank. Mau cari pekerjaan nggak bisa, usaha bangkrut. Ya kan? Yang bisa membuat orang itu bertahan, punya pengharapan adalah apa? Iman mereka kepada Kristus. Harus punya iman di akhir zaman ini. Ya kan? Justru dengan iman Bapak Ibu dan saya bisa kuat untuk apa? Sampai nanti Bapak Ibu akan melihat Tuhan di awan-awan menjemput kita. Ya, jangan sampai mundur dalam perjalanan iman, amin. Kalau ada yang memberikan tawaran alternatif di luar Yesus, jangan sampai kita tergoda. Jangan sampai. Banyak anak Tuhan yang gak kuat akhirnya, Pak, mohon maaf Pak. Saya dengan Yesus udah lepas kontrak ya, lepas kontrak. Maksud lo, mulai hari ini aku gak ikut Yesus ya Pak. Terus lu mau ikut siapa? Ikut yang di sana, Pak. Katanya lebih cepat, Pak, praktis. Gak usah hitungan bulan, gak usah istilah padang gurun. 2 jam jadi, Pak, itu barang. 2 jam jadi itu barang. Saya udah lepas kontraknya sama Yesus. Terima kasih Yesus, haleluya, praise the Lord. Dia tinggalkan Yesus. Cuma gara-gara urusan apa? Urusan perut. Ya, begitu doang imannya. Cuma gara urusan perut tinggalkan Yesus. Semakin kita lapar, semakin kita nggak makan, itu semakin bagus. Kenapa? Karena lemak kita akan digerogotin, membuat Bapak Ibu dan saya akhirnya menjadi sehat. Gak apa-apa lapar-lapar sedikit. Iya kan, gak apa-apa intermittent fasting, gak apa-apa. Gak apa-apa Pak, sekalian puasa Pak. Lingkar pinggang 38 jadi 32. Intermittent fasting, bokeh Pak. Gak punya uang untuk beli makanan. Berharap pada Yesus. Yesus,
Belum makan ini. Kata Tuhan, gak apa-apa. 3 hari kuat ya, punya iman ya. Udah terlalu gendut kau, overweight, kata Tuhan. Makan enak terus, martabak, Indomie. Coba sekali-sekali Kokoprodia, cek kolesterol berapa. Tekanan darahmu berapa. Gak apa-apa ya, 3 hari gak makan ya, aku pending berkatmu. Bapak Ibu, seminggu orang gak makan, gak mati Bapak Ibu. 40 hari, 40 malam, Yesus gak makan, gak minum, tetap hidup. Hidup manusia bukan dari roti saja, amin. Hidup manusia harus ada firman. Makanya baca Alkitab supaya imanmu kuat. Gak bisa kalau cuma modal 2 jam nongkrong ibadah di Betos, gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa, krisis ini sadis Bapak Ibu. Krisis ini buat orang depresi. Krisis ini bisa buat orang loncat dari lantai 11. Bayangin. Bisa loh orang loncat dari lantai 11. Krisis ini bisa lompat dari lantai 30. Kalau apartemennya lantai 30, dia bisa lompat. Kenapa? Karena gak ada pengharapan. Tapi anak Tuhan tetap ada pengharapan. Pengharapan kita di dalam Yesus. Ada haleluya. Ya, pengharapan kita ada di dalam Yesus. Saya pernah ada jemaat telepon saya. Pak Alek, perkenalkan saya jemaat Kelapa Gading. Oke, ibu mau apa? Saya mau bunuh diri Pak. Jangan Bu, saya bilang. Emang kadang-kadang jemaat itu kalau telepon aneh-aneh kasusnya Bapak Ibu. Saya bilang, Bu, jangan bunuh diri Bu. Ibu tinggal di mana? Apartemen Moy. Dulu kan Tiberias sebelum Covid kan ada di Moy ya kan? Ada di Moy. Saya biasa sesi terakhir tuh di situ. Apa yang ibu mau bantu? Apa yang mau ibu bantu? Bantuan apa yang mau ibu minta dari saya? Saya pikir-pikir pasti mau minta uang nih, ya kan? Cuma dia bilang, Pak, belikan saya Alkitab. Wah, terjangkau Bapak Ibu kalau Alkitab ya kan? Udah, saya ke Gramedia Bapak Ibu, saya beli itu Gramedia. Saya bilang, ibu yang mau kecil sekali pakai mikroskop, pakai kaca pembesar, kan ada yang kecil banget tuh kan. Kadang-kadang orang beli buat gaya-gayaan aja gantungan kunci. Padahal bacanya pakai kaca pembesar ya kan, kayak detektif ya kan. Ya Pak, yang agak besar aja. Ya, zaman dulu saya masih tinggal di Kalibata tuh, belum pindah ke Cibubur. Ya, saya beli ke Gramedia, Kalibata Mall Kalibata. Saya jalan kaki, saya beli itu Alkitab. Ya, saya bungkus rapi, saya bikin dibungkus rapi ya, saya minta packing kertas kado begitu. Ya, saya bungkus. Beres dari mana tuh? Dari Puri Indah, enggak, dari Central Park. Central Park menuju Moy. Saya bilang sama tim saya, sebentar sebelum mau naik ke atas, kita ketemu jemaat dulu ya, di lobi yang ada Starbucks. Tim saya bilang, mau ngapain Bang? Mau ketemu jemaat. Cewek atau laki? Perempuan. Ih, ngapain Bang? Ngapain? Ketemunya di tempat umum, di lobi. Mau bunuh diri tahu? Saya bilang begitu. Tim saya kan ya namanya, tim kan jagain pendetanya. Disangkanya mau ngapain? Enggak, mau bunuh diri. Lu nanti temenin aja sama gua. Turun di lobi Moy, dia udah tunggu di situ, dekat Starbucks tuh depannya tuh. Ya, saya bilang, Bu, ini Alkitab ya. Dengan baca firman, saya doa, niat untuk bunuh diri tidak jadi, tetapi imanmu akan terus bertumbuh. Itu dia, kuncinya ini. Kuncinya adalah apa? Krisis bisa menjadi tanda kedatangan Kristus. Kedatangan Kristus, disambutlah kedatangan Kristus dengan iman yang kuat. Bukan iman yang lemah. Ya, apalagi kedatangan Kristus, melihat Bapak Ibu dan saya sudah tidak lagi bersama Tuhan. Murtad, tinggalkan Yesus. Jangan sampai. Ya, setia sama Tuhan Yesus, amin. Hanya Yesus juru selamat Bapak Ibu dan saya. Dia yang punya langit dan bumi. Yesus yang menciptakan sorga. Yesus yang menciptakan langit dan bumi. Dia bertakhta di kerajaan sorga. Jadi Yesus baik. Mendidik Bapak Ibu dan saya untuk punya iman. Dan iman itu akan semakin kuat. Akan semakin kuat kalau Bapak Ibu dan saya merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ya, tadi di mana, di Bidek ya, ada anak gadis lah sekitar umur 21, rambut panjang putih, ya penuh kemuliaan, harumnya 5 km parfumnya Bapak Ibu. Kita kalau doain gitu enak Bapak Ibu ya, oh haleluya, mantap ini ya kan, seperti di kerajaan sorga. Tapi yang repot kalau doain bawa ketek Bapak Ibu, oh haleluya, hampir pingsan kita. Ya, saya bilang mau doain apa, Dek? Pak Pendeta, saya mau mulai baca Alkitab, mulainya dari mana? Ya mulai dari Kejadian lah.
mulai dari mana? Tapi sampai senyum-senyum, Pak Pendeta. Yes. Ini maksudnya apa ini dalam hati saya? Ya kan? Pak, saya kalau mau mulai Alkitab, baca Alkitab dari mana? Ya dari Kejadian lah. Tapi kalau mau mendengar nasihat-nasihat, setiap hari baca kitab Amsal. Supaya makin bijaksana, makin berhikmat, makin tahu diri, berpikir dulu sebelum bikin keputusan, belajarnya dari kitab Amsal. Apalagi anak-anak muda, wah apa-apa, pingin cepat. Lihat cowok cantik, lewat cowok ganteng, pingin dia pacarnya, padahal bukan Kristen. Nah itu harus belajar dari kitab Amsal. Supaya mikir dulu. Ya kan, Pak Pendeta, ada cowok ganteng, tinggi, naik mobil Alphard. Saya cinta sama dia. Hidungnya mancung kayak Pak Pendeta. Woi. Menurut Pak Pendeta bagaimana? Terang atau gelap? Mobilnya sih gelap Pak Pendeta. Karena warna hitam. Tapi nggak tahu terang atau gelap, saya nggak tahu. Selidiki dulu. Ya kalau gelap jangan. Kalau terang ya bolehlah penjajakan. Tapi jangan lihat Alphardnya. Siapa tahu itu rental, saya bilang begitu. Iya kan banyak rental. Saya nikah pakai Alphard Bapak Ibu. Satu harian. Wih Pak Pendeta punya Alphard. Sewa Bapak Ibu. Sewa. 1,5 juta. Udah kayak bos Bapak Ibu. Sekarang mudah, aman. Mau gaya-gaya, parlente-parlente bisa. Yang penting ada cuan. Udah gampang aja. Iya kan? Selidiki dulu. Apakah itu mobil rental atau mobil bengkel? Siapa tahu habis body repair ya kan, bukan punya dia, jalan-jalan dulu ngaku-ngaku punya dia. Rupanya punya orang habis didempul body repair. Yang paling utama adalah harus menjadi anak terang. Tapi kalau gelap bagaimana? Yang penting kan Pak cinta, saya bisa bawa dia Pak jadi anak Tuhan. Nggak gitu juga. Semua juga banyak penyesalan. Ibu-ibu di Sarbini, Pak, saya doakan suami saya dulu bukan Kristen Pak. Terus kenapa mau Pak? Dia janji dulu mau jadi Kristen Pak. Sekarang bohong dia Pak. Tuh lihat. Udah 20 tahun menikah. Janji, tinggal janji. Tuh lihat. Suaminya bilang kalau udah nikah mau pindah ke Manchester United. Sampai sekarang gak pindah-pindah. Ya lu, gue, masing-masing. Repot rumah tangga kalau gitu masing-masing. Ya kan? Makanya saya ingin katakan. Saya bilang sama anak perempuan itu tadi. Kalau mau belajar hikmat, belajar dari kitab Amsal. Supaya kau makin bijaksana. Tapi kalau mulai baca Alkitab, mulailah dari kitab Kejadian. Ya, hari ini saya ingin katakan, belajar Alkitab, renungkan firman Tuhan. Supaya imanmu akan kuat ketika nanti Tuhan Yesus datang. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Dan yang ketiga terakhir, krisis berbicara apa? Krisis membentuk kita hidup kudus dan setia. Ya, krisis membentuk kita hidup kudus dan setia. 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-11. Silakan Pak. 2 Petrus 3 ayat yang ke-11. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Oke. Krisis dunia mendorong kita hidup kudus, berjaga-jaga dan tetap setia menantikan Tuhan. Dan akhirnya yang akan terangkat ke sorga adalah orang-orang yang berjuang hidup kudus dan hidup saleh waktu dia masih hidup. Bapak Ibu anak muda, kalau masih bisa putar balik. Kalau masih bisa minta ampun sama Tuhan, saya ingin katakan cepat putar balik. Ikut Tuhan. Bertobatlah dari kehidupan kita yang lama. Ya, jangan simpan karakter-karakter yang lama. Jangan simpan cara hidup yang lama. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan tunda pertobatan. Banyak orang tunda pertobatan, tapi ketika sudah terkapar di ruang ICU, baru mereka mau bertobat. Ya kan, ketika mereka sudah hancur dulu, baru mereka mau bertobat. Jangan tunggu hancur dulu, ya, untuk bertobat. Jangan di ruang ICU dulu, baru minta ampun sama Tuhan. Hari ini bikin keputusan. Saya mau hidup kudus Tuhan. Karena Alkitab mengatakan apa? Bahwa Alkitab tadi mengatakan apa? Ya, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Tuhan sedang mencari orang-orang yang hidup kudus, yang siap dia bawa untuk masuk dalam kerajaan sorga.
Bapak Ibu tahu Yesus sekarang ada di mana? Di sorga. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa, menyiapkan rumah bagi Bapak Ibu dan saya. Alkitab mengatakan di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Ya, dan tempat tinggal itu diberikan kepada anak-anak Tuhan yang hidupnya dalam pertobatan dan kekudusan. Tiberias hidup dalam kekudusan, amin. Hidup dalam pertobatan. Karena inilah yang diajarkan oleh gembala sidang kita sebagai legacy, mempersiapkan jemaat yang kudus. Di kalimat pertama, mempersiapkan jemaat yang kudus. Kuduslah kamu sebab aku kudus, kata Tuhan. Ya, selagi masih hidup, mari kita bertobat, kembali kepada jalannya Tuhan, dan jalani hari-hari dengan kekudusan. Dan tepat pada waktunya, orang-orang kudusnya Allah akan bergabung di kerajaan sorga bersama Allah yang kudus, bersama-sama selamanya di kerajaan sorga. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sebagai kesimpulan dalam khotbah saya pada siang sore hari ini, krisis dunia bukanlah akhir, melainkan tanda kedatangan Yesus semakin dekat. Karena itu mari hidup kudus dan setia menantikannya. Hari ini berjaga-jaga Bapak Ibu, krisis sudah di depan mata. Tanda-tanda kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Mari kita bersiap-siap menjadi mempelai, menjemput kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Sekali lagi kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan
kemenangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita mau satu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Berterima kasih untuk benih kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus agar setiap benih kebenaran firman Tuhan benar-benar boleh tertanam di sepanjang kehidupan kami, bertumbuh, berakar, dan juga berbuah di sepanjang kehidupan kami. Banyak melakukan perkara-perkara ajaib bagi kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus untuk benih kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Yesus setiap harinya kami belajar, selalu belajar melalui kebenaran firman Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami juga akan menyiapkan setiap hati kami untuk menerima bagian terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Namun sebelumnya sebagai ucapan syukur kami akan memberikan persembahan kami. Kiranya Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap kami. Tuhan yang sucikan dan kuduskan setiap tangan-tangan memberi. Kami percaya kami tidak akan pernah kekurangan. Tuhan Yesus senantiasa akan mencukupkan segala keperluan yang kami miliki. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari umat Tuhan yang siap untuk memberikan yang terbaik, dengan sukacita sama-sama kita mau katakan amin. Kita boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengundang Sobat Kolektan untuk dapat menjalankan kotak persembahan. Kami ucapkan selamat memberi yang terbaik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Haleluya. Ya Tuhan, tiap saat ku memerlukanmu. Engkaulah yang beri sejahtera penuh setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat. Berkatilah setiap jam, ya Tuhan. Di Kau ku perlukan, ku datang juru selamat.
Kami ucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan mari bersama-sama kita siapkan hati kita terlebih lagi untuk menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita siapkan itu roti dan anggur yang akan diubah menjadi tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama dengan hati yang bersyukur kita naikkan pujian ini. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu, mari sama-sama kita boleh bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita terima yang terbaik, yaitu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Haleluya, kita akan masuk di dalam perjamuan kudus ya. Kita persiapkan diri dengan baik. Wahyu 6 ayat 6, Alkitab mengatakan bahwa jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, secupak gandum sedina, 3 cupak jelak sedinar, tetapi jangan rusakkan minyak dan anggur itu. Ya, jadi setia Bapak Ibu terima tubuh darah Yesus, setia diurapi dengan minyak. Ya, kita menghadapi krisis, tapi anak Tuhan tetap aman dalam perlindungannya. Tetap di dalam berkatnya Tuhan, tetap di dalam anugerahnya Tuhan, tetap di dalam kemurahannya Tuhan. Ya, makanya Daud mengatakan, Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku kemanapun aku melangkah. Amin. Selalu ada kemurahan Tuhan di tengah krisis yang terjadi ya di akhir zaman ini. Kita angkat rotinya terlebih dahulu. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, dengan tubuh Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga, dengan tubuh Yesus dibangkitkan pada hari kiamat, dengan tubuh Yesus menolak terkapar di meja operasi, menolak terkapar di rumah sakit, menolak terkapar di ruang ICU, menolak terkapar sakit. Kami percaya, kami juga menolak penyakit sampar di mana kami melangkah dijaga malaikat. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Tuhan Yesus. Terima kasih Pak. Ya, makasih. Kita angkat anggur. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus sebagai perjanjian baru yang kekal. Pertama kami bertobat, minta ampun sama Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran kami. Dengan kuasa darah Yesus menghancurkan setan dan perbuatannya, hidup kami kudus. Kami tolak perzinahan, kami tolak percabulan, kami tolak poligami, poliandri, kami tolak perceraian, kami tolak orang ketiga dalam rumah tangga kami. Ada orang ketiga tidak bisa jadi warga sorga. Kami percaya dengan kuasa darah Yesus kami dimateraikan jadi warga sorga. Dengan kuasa darah Yesus oleh bilur-bilurnya aku sembuh, aku sehat. Aku tolak sakit jantung, aku tolak sakit paru-paru, aku tolak sakit ginjal, aku tolak sakit diabetes, hepatitis, aku tolak darah tinggi, darah rendah, aku tolak stroke, aku tolak kanker, tumor, kista, miom, aku tolak mandul. Aku percaya oleh kuasa darah Yesus dari ujung kepala sampai ujung kaki, aku sehat, aku sembuh, mujizat terjadi. Jangan diminum dulu Bapak Ibu, sungguh-sungguhlah berdoa kepada Tuhan. Ingat kita itu perlu Tuhan, kita butuh keajaiban Tuhan, kita butuh pertolongan Tuhan. Kita perlu anugerah Tuhan dalam hidup kita menghadapi krisis di akhir zaman ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, perjamuan kudus kuasanya lebih dari roti mana. Yang pertama, dengan kuasa perjamuan kudus makan tidur diberkati, tidak miskin, tidak kekurangan. Dengan kuasa perjamuan kudus kami mulia jadi warga sorga. Dengan kuasa perjamuan kudus punya roh majikan, roh miskin, roh bangkrut, roh gagal kami tolak.
agar pekerjaan kami, usaha kami, bisnis kami, toko dagangan kami, studi anak-anak, pelayanan, rumah tangga diberkati Tuhan ratusan ribuan kali ganda. Dalam nama Tuhan Yesus, segala dosa, sakit, penyakit, kutuk sudah selesai, diangkat di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus. Terima kasih, Pak. Minyak urapan memuliakan Allah dan manusia. Minyak urapan hancurkan setan, sembuhkan orang sakit. Setiap kami yang diurapi penuh kemuliaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saya memberikan PR bagi Bapak Ibu. Ya, urapi setiap komplek rumahmu. Ya, urapi daerah lingkunganmu yang terdekat. Karena kita percaya setiap rumah kita, komplek rumah kita, kita urapi. Kita doa ya, tempat di mana kita berada, tempat itu aman dalam perlindungan Tuhan. Amin ya. Makanya jangan malas untuk urapi ya. Maka dengan kejadian-kejadian yang kita lihat 1 minggu ini, saya percaya kalau kita urapi lingkungan kita, kita urapi komplek kita, ya saya percaya Tuhan akan bertakhta di kota Bekasi. Kota Bekasi aman dalam perlindungan Tuhan. Amin ya. Ya, dan kita percaya Tuhan akan memberkati setiap kehidupan kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapak. Berdoa juga untuk setiap permohonan doa. Tuhan yang berkati dan tiada perkara mustahil bagi Tuhan. Mujizat terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga koordinator di tempat ini, Pak David Raharja bersama tim yang melayani dari pagi, siang, sore hingga malam. Tuhan berkati jeripaya mereka dalam pelayanan tidak akan pernah sia-sia. Gembala sidang terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, Tuhan berkati panjang umur, selalu sehat diberkati Tuhan. Bersama Pendeta Aristo, Pendeta Argo, Tuhan berkati dalam melayani penuh kuasa dan mujizat. Tuhan berkati bangsa kami Indonesia, berkati seluruh kota di Indonesia, agar kami berdoa agar kembali pulih, kembali damai, kembali rukun setiap kami, tidak ada perpecahan. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati Presiden kami, Presiden Prabowo bersama tim dalam pemerintahan. Tuhan berkati menjadi pemimpin-pemimpin yang diberkati, pemimpin yang diberikan hikmat dari Tuhan, bagaimana memimpin bangsa dan negara, dan apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kita doa Indonesia bisa melewati krisis, dan setiap kami yang bekerja Tuhan berkati, yang di PHK mendapatkan pekerjaan yang baru, anak-anak juga diberkati dalam studi. Ya, Alkitab mengatakan masa depan itu sungguh ada kalau kita berjalan bersama Yesus. Sebentar kami akan pulang, dan sebelum pulang kami terima berkat dari Tuhan. Mari Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu, kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Disayang Tuhan, diberkati Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Shalom Tiberias. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Selamat hari Minggu saudara, dan Shalom Tiberias.